Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tidak lupa tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan meskipun kita tetap dalam posisi kita sebagai guru yang pagi hari mengajar anak didik kita, kemudian pulang sekolah melaksanakan tugas kita sebagai pribadi kita masing-masing, mungkin ibu atau bapak rumah tangga, tetapi di malam hari tetap kita diberi kesempatan, diberi keinginan untuk tetap belajar, menggali potensi yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi catatan amal kita di kemudian hari. Kemudian salawat dan salam Allah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita kepada cahaya Islam, cahaya pengetahuan sebagaimana kita rasakan setiap hari. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita agendakan, yaitu pada hari ini, malam ini kita fikon kita yaitu tentang praktik pembuatan teknologi tepat guna. Jadi ini sudah hari ke-6 ya Bapak Ibu, tidak terasa kita akan menyelesaikan BIMT ini, tentunya dengan persiapan sebagaimana sudah dari awal kita belajar tentang konsep karya inovatif, kemudian analisis CPTP dan kaitannya dengan karya inovatif, kemudian dilanjutkan dengan membuat perencanaan karya inovatif, kemudian pada hari ini kita akan praktik membuat karya inovatif, demikian. Jadi untuk malam ini saya rasa masih ada kaitannya dengan malam kemarin, yaitu tentang langsung kepada praktiknya. Jadi kalau misalnya malam sebelumnya kita sudah belajar tentang perencanaan, sudah mengisi tabel-tabel, kemudian kemarin sudah coba dipresentasikan apa rencana kita masing-masing dalam membuat karya inovatif sesuai dengan materi yang sudah kita rancang dalam analisis CPTP. Maka pada malam hari ini kita coba untuk mempraktikkan membuat karya inovatif. Jadi pada kesempatan hari ini kembali akan dipresentasikan materinya oleh Pak Nazarul Ilham. Jadi langsung saja Pak, pada Pak Nazarul Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat menjalankan segala rutinitas kita, masih diberi kesehatan, keistiqomahan, hingga pada sesi ini kita masih dapat melaksanakan sesuai dengan agenda yang ada di kontrak pelatihan PPKB ini ya. Salawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Semoga kiranya kita lah umat-umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PPKB dan Ibu Nur Sakinah, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan dan membuka pada sesi ini. Bapak Ibu, langsung saja pada hari ini materi kita sesuai dengan agenda yang sudah tertera di kontrak belajar BIMTEK PPKB GPAI Profesional 3 Karya Inovasi SEMA SMK tahun 2023 adalah tentang praktik pembuatan teknologi tepat guna ya. Nah, jadi ini masih ada kaitannya dengan yang malam lalu, yakni tentang perencanaan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah membuat perencanaan. Tentu kalau sudah membuat perencanaan, harapan kita hari ini sudah selesai, sudah ada karya inovatif yang hasil daripada perencanaan yang telah direncanakan itu ya. Jadi harapannya nanti kembali Bapak Ibu boleh men-share, mempresentasikan, menampilkan, mempublish apa
yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Bapak Ibu susun tahapan demi tahapannya. Namun sebelumnya saya sedikit memberikan penguatan saja terhadap materi tentang pembuatan karya inovatif atau teknologi tepat guna. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa tujuan dari karya inovatif teknologi tepat guna ini adalah Bapak Ibu nanti kita semua dapat memahami karya inovatif teknologi tepat guna yang berbasis komputer dan non komputer, artinya yang berbasis dengan teknologi dan yang tidak teknologi. Kemudian kita dapat memahami serta merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis komputer dan teknologi tepat guna non komputer. Jadi ini 3 tujuan pembelajaran kita pada sesi hari ini: memahami, kemudian dapat melakukan pengembangan serta merancang dan membuat aplikasi teknologi tepat guna tersebut. Nah, sebelum melanjutkan, saya ingin berefleksi terlebih dahulu pada kita semua bahwa Bapak Ibu tentu sudah memahami ya tentang teknologi tepat guna. Sedikitnya sudah ada kita share untuk materi yang kemarin. Bapak Ibu sudah memahami konsep apa itu teknologi tepat guna. Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah pernah memanfaatkan teknologi tepat guna? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ayo Bapak Ibu mari kita memanfaatkan teknologi tepat guna dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat? Nah, tentu semalam sudah ada perencanaan, pasti malam ini sudah ada hasil yang akan mau ditampilkan berkaitan dengan karya inovasi yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian teknologi tepat guna apa yang pernah Bapak Ibu buat? Kalau sudah pernah dibuat, itu saja pun boleh, tidak masalah. Namun kalau mau membuat yang baru sebagai pengembangan, justru lebih bagus lagi. Kiranya itu yang menjadi harapan kita bersama. Kemudian mengenai teknologi tepat guna yang dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi teknologi tepat guna itu merupakan sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai alat pembelajaran, Bapak Ibu ya. Alat pembelajaran di mana itu dapat memudahkan peserta didik dan kita sebagai pendidik dalam menyampaikan materi. Itu sebenarnya konsep daripada teknologi tepat guna itu. Kiranya dengan teknologi tepat guna dapat memudahkan kita sebagai pendidik dan peserta didik untuk memudahkan mereka memahami terhadap materi yang kita ajarkan. Dengan apa? Tentu dengan berbagai teknologi atau berbagai yang berbasis digital, berbasis komputer maupun yang non komputer, gitu ya. Nah, selanjutnya banyak teknologi tepat guna yang berbasis komputer ya. Contohnya seperti aplikasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang dapat kita manfaatkan terkait mengenai karya inovasi atau yang berbasis tentang yang berkaitan dengan teknologi tepat guna. Kemudian yang non komputer itu ya yang tidak berkaitan dengan berdigitalisasi ya. Contohnya penggunaan pembelajaran yang pernah dilakukan oleh Pak Amrijal itu termasuk, kiranya menurut saya termasuk daripada yang non komputer atau yang non digital. Nah, kemudian pengertian pembelajaran digital. Nah, pembelajaran digital ini Bapak Ibu pada dasarnya adalah untuk mendorong supaya inovasi-inovasi itu dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran, ya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa pembelajaran digital itu adalah pembelajaran yang mendorong kita untuk menghasilkan karya-karya inovasi yang sangat bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kembali lagi pada konsep daripada teknologi tepat guna di awal tadi bahwa ini untuk memudahkan kita dan memudahkan peserta didik sesuai dengan perkembangan peserta didik pada era zaman digitalisasi seperti yang kita rasakan sekarang ya. Jadi pembelajaran berbasis digital ini sudah harus mau tidak mau, suka tidak suka kita perlahan menerapkan ini Bapak Ibu ya.
karena ini menjadi tuntutan bagi kita sebagai pendidik ya, untuk kiranya memberikan inovasi-inovasi, memberikan perubahan-perubahan di dalam pembelajaran di kelas, di dalam memberikan sajian-sajian materi kepada peserta didik ya. Nah, kemudian perkembangan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pendidikan ini merupakan suatu kreasi yang pada dasarnya dapat terwujud untuk menerapkan prinsip yang didaktik. Ya, prinsip didaktik ini maksudnya adalah prinsip yang dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian dikorelasikan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, jadi kiranya pemanfaatan teknologi tepat guna ini dia berprinsip bagaimana kita bisa membuat peserta didik itu termotivasi. Minat belajar peserta didik itu menjadi tinggi dengan adanya pemanfaatan teknologi tepat guna di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian pembelajaran berbasis digital ini Bapak Ibu tentu dapat kita mulai dari ide-ide yang kita miliki. Kita dapat menciptakan berbagai inovasi menggunakan apa? Menggunakan teknologi, platform-platform yang ada. Seluas-luasnya kita diharapkan mampu menerapkan segala yang ada, baik dari dalam diri kita, menggali dalam diri kita, kemudian memanfaatkan platform-platform yang ada untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih maksimal sesuai dengan yang kita harapkan tentunya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah bentuk penggunaan teknologi tepat guna di dalam kelas. Nah, untuk apa sih penggunaan teknologi tepat guna itu di dalam kelas? Penggunaan teknologi di dalam kelas tentunya untuk mengajar peserta didik menjadi mampu membaca teknologi yang pertama ya. Nah, zaman sekarang tidak lagi kita mengajar peserta didik untuk mampu membaca teknologi. Peserta didik itu bahkan justru sudah membaca terlebih dahulu duluan berkaitan dengan teknologi. Kiranya demikian ya. Bahkan ada dari kita itu dari kita dan peserta didik lebih menguasai yang namanya kecanggihan teknologi di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah mengajarkan dasar-dasar penggunaan berbagai aplikasi. Nah, tentu kita dapat mengkombinasikan pembelajaran kita bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak monoton. Kita bisa mengkombinasikan dengan berbagai aplikasi di mana ini merupakan pemanfaatan teknologi yang dapat kita gunakan secara berkesinambungan. Kemudian yang ketiga adalah dapat melayani peserta didik sebagai alat bantu pembelajaran. Tentu benar adanya bahwa dengan adanya teknologi ini membantu kita, sangat membantu kita dan peserta didik, memudahkan peserta didik dalam menyerap pembelajaran yang kita berikan. Jadi pembelajaran yang kita lakukan semata-mata tidak berfokus hanya dengan metode ceramah ya. Kita dapat mengkombinasikan dengan berbagai teknologi meskipun tentu metode ceramah itu tidak dapat kita hilangkan ya. Karena pembelajaran pendidikan agama Islam tentu kita harus ada pendekatan-pendekatan. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tentu dengan menggunakan nasihat, ceramah itu pasti. Tapi marilah kita untuk bagaimana mengkombinasikan metode ceramah itu dengan berbagai teknologi dan digitalisasi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada tujuan pemanfaatan teknologi tepat guna di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ada tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Ya, tujuan kognitif kiranya dengan teknologi kita dapat menggabungkan berupa visual, audio visual yang dapat dikombinasikan dengan animasi-animasi. Kemudian tujuan secara afektif, bagaimana kita bisa menggugah perasaan dan membangkitkan
memperhatikan sikap peserta didik serta secara psikomotoriknya adalah dengan berbagai bentuk games itu dapat mendorong stimulus dan respon peserta didik dalam menyerap pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, ini merupakan daripada tujuan daripada pemanfaatan teknologi tepat guna itu sendiri, ya. Nah, jadi banyak beragam teknologi tepat guna yang dapat kita terapkan, yang dapat kita ciptakan, yang dapat kita rancang di dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kiranya Bapak Ibu itu sebagai pengantar penguatan terhadap materi pada malam hari ini terkait mengenai praktik pembuatan teknologi tepat guna. Jadi perlu kita pahamkan, perlu kita dudukkan bahwasanya teknologi tepat guna itu bagaimana kita bisa merancang berbagai metode ataupun berbagai aplikasi, berbagai teknologi yang dapat kita adopsi, yang dapat kita kombinasikan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira itu penguatan dari saya terhadap materi tentang penguatan praktik teknologi tepat guna. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kita tidak usah berlama-lama, saya menyampaikan materi. Saya rasa hanya itu. Harapan kita yang perlu pada hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu dapat mempresentasikan sudah sejauh mana perencanaan-perencanaan yang telah Ibu susun itu sehingga Bapak Ibu menghasilkan karya inovasinya, ya. Sesuai dengan materi kita hari ini adalah praktik. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat men-share, dapat mempraktikkan, dapat berbagi karya inovasi yang sudah Bapak Ibu buat. Karena kemarin kan kita sudah melakukan perencanaan nih, ya. Tentu kalau sudah kita lakukan perencanaan tinggal pengaplikasiannya bagaimana, kan begitu ya. Nah, sembari Bapak Ibu mempersiapkan presentasi daripada karya inovasi yang akan dipresentasikan nanti, saya mintakan harapannya satu persatu seperti malam kemarin. Saya hanya memberi satu buah gambaran mengenai teknologi tepat guna, yakni penggunaan Kahoot, ya. Kemarin nanti kalau sempat saya sampaikan juga penggunaan chat form. Tapi ini tidak mutlak Bapak Ibu ya, tidak mutlak harus ini hanya sebagai contoh salah satu pemanfaatan teknologi tepat guna yang saya terapkan, yang pernah saya buat, yang pernah saya aplikasikan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Kahoot? Ibu Nur Sakinah bantu saya Bu untuk membangkitkan respon. Belum, Pak. Pak Jalal belum. Belum, Pak. Belum, Bu Santi belum. Bapak Ibu saya mau menampilkan, kalau belum Ibu Nur Samsiah, ini raise hand. Sudah pernah ya Bu? Salah tekan tadi, Pak. Oh, salah tekan. Baik. Tidak masalah Bapak Ibu kalau sudah ada yang pernah, bagus, alhamdulillah ya. Tapi kalau belum pernah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengetes bagaimana penggunaan Kahoot ya. Yang sudah pernah mungkin nanti bantu saya untuk kiranya ada yang keliru, ada yang kurang dalam penggunaan Kahoot ya. Bagi yang sudah tentu kita belajar lagi supaya lebih mantap. Bagi yang belum, mudah-mudahan dapat kita serap sehingga ini menjadi tambahan sebagai gambaran salah satu teknologi tepat guna yang akan kita hasilkan. Sekali lagi saya garis bawahi, ini tidak mutlak harus seperti ini, aja contoh Bapak Ibu ya. Saya share screen kembali. Bu Sakinah, nampil kelihatan nggak ya? Belum, Pak. Ya. Sebentar. Ini sudah? Sudah ya, Bu? Sudah, Pak. Oke, nah, jadi Bapak Ibu ini Kahoot. Kahoot ini kita bermain games, ya. Kalau saya biasanya saya terapkan di awal dan di akhir, pretest, post-test. Di post-test biasanya saya gunakan untuk sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang
sudah kita ajarkan, yang barusan kita ajarkan sesuai dengan RPP kita, begitu ya. Nah, bagaimana untuk masuk ke aplikasi Kahoot? Gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pertama langsung saja ke apa namanya? Ke pencarian ya. Ini kebetulan saya sudah masuk. Nanti Bapak Ibu silakan saja masuk ketik di pencarian Kahoot ya. Boleh di Google, boleh di Chrome Kahoot. Nah, di sini ada Kahoot yang paling atas. Boleh Kahoot Learning Games. Ya, kita klik Bapak Ibu. Sambil menyimak apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu nanti boleh untuk mempersiapkan scan barcode-nya. Kita akan coba ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu boleh sign up ya. Ya. Nanti Bapak Ibu masuk menggunakan ini saya kebetulan karena sudah masuk jadi tampilan seperti ini. Nanti dia akan mengarahkan menggunakan akun Google Bapak Ibu. Silakan masuk saja menggunakan akun Google-nya. Biasanya itu akan diarahkan. Begitu ya, Bu Nur Sakinah ya. Biasanya seperti itu ya, Bu ya. Iya, nanti aku. Iya, nanti kalau sudah masuk, nah Pak tampilan Nazarul izin. iya, Bu. Coba gunakan Google ya, akun Google yang belum pernah gunakan Kahoot supaya ini kan masih sama-sama new semua. Oh gitu, boleh, Supaya boleh. karena nanti tampilannya pasti berbeda ya Pak, yang baru mulai dengan yang sudah pernah gitu, maksud saya supaya lebih Boleh. ini kawan-kawan. Boleh. Kita menggunakan akun siapa yang mau share screen, atau saya close dulu ya punya saya ini ya. Boleh Pak, boleh. Boleh juga nanti saya Pak, saya ada akun yang boleh. nggak gunakan Kahoot. Boleh. Tolong Ibu. dipandu ya Pak. Boleh Bu, boleh. Silakan Ibu share screen. Saya stop dulu ya. Oke. Oke Pak. Saya sudah stop. Silakan Ibu Nur Sakinah. Oke Pak. Seperti ini ya Pak. Sudah kelihatan Pak? Oke, sudah. Nah, ini tolong dipandu ya Pak supaya saya dari sini. Boleh Bu, boleh. Kemudian bagaimana pertama Pak? Ibu silahkan ketik saja Kahoot. Bapak Ibu yang menggunakan 2 perangkat boleh dicoba ya. Nah, boleh yang atas Bu, Kahoot Learning Games. Sepertinya masih ada yang menghidupkan perangkat lain. Sebentar ya Pak. Bu Linda itu kayaknya itu. Oke. Manggil anaknya. Saya izin unmute. Oke, sudah di-mute. Lanjut Bu. Acara lalu nggak gunakan 2 perangkat Pak untuk langsung ini action. Iya, Bapak Ibu boleh langsung kita praktik ya. Iya. Ini sembari sebelum Bapak Ibu presentasi ya Bapak Ibu. Nanti harapannya Bapak Ibu bisa berbagi juga ya. Berbagi apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini saya juga coba berbagi. Silakan Bu Nur Sakinah. Klik yang atas Kahoot. Yang ini ya Pak? Iya, Oke Pak, seperti ini tampilannya Pak. Ya, Ibu coba sign up. Itu sign up ya. Sudah Pak. Pilih yang teacher Bu. School. Nah, itu dia mengarahkan continue with Google. Yang bawah Bu. Continue. Oke, ya. Yang benar. ini. Ya, benar. Yang ini. Yes, benar Bu. Continue with Google. Pilih satu. Iya, klik aja Bu, klik. Coba continue and
Bapak Ibu yang lain boleh kalau mau coba ya langsung kita action supaya ada sesuatu hal yang kita hasilkan. Kelihatannya jaringan ya Bu Nur Sakinah, loading. Iya, sini hujan Pak, lumayan. Oke. Udah Pak. Ke bawah Bu, ke bawah. Nah itu. Ya, continue for free. Yes. Ini ada yang Nggak mau deh, berbayar, Pak. ada yang free. Ini yang free nggak bisa diklik. Muncul accept all cookies Pak. Enggak. Coba. Iya. Accept aja, accept. Accept. Baru continue, free, yang free aja. Ya ada yang free, ada yang berbayar, Bapak Ibu. Tentu yang berbayar, template-nya memang banyak, tapi kita gunakan yang free aja, ya. Saya pun gunakan yang free. Close saja Bu. Oke Pak. Oke, nah ini tampilan daripada akun Kahoot kita Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nanti ini yang di bawah create itu kan kalau nanti mau ganti foto profil boleh diganti. Tapi sejauh ini tidak usah dulu, itu nanti saja belakangan. Langsung saja create kalau kita mau membuat membuat kuis atau membuat latihan soal. Coba Bu Nur Sakinah klik create. Create a new Kahoot Pak. No, yang atas Bu. Yang atas saja Bu. Oh, ini. Oke, ya. Udah Pak. Iya, coba yang itu Bu. Nah, gunakan coba yang paling kiri aja Bu. Ini Pak. Boleh. Atau blank, yang blank pun boleh. Nah, ini pun boleh juga. Sama aja ya. Jadi bebas close. Nah, jadi di sini kita memulai untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Di start typing your question. Nah, di sini Bu, coba misalnya ada berapa rukun iman, misalnya begitu. Kita coba saja Bu. Coba ketik Bu. Ada berapa rukun iman? Oke, jawabannya nih yang bawah. Di mana Pak? Sini? Iya benar. Ibu ketik aja di situ. A 5 misalnya, B 6 begitu ya. Boleh langsung pilihannya boleh, tidak ada option boleh. Nah, berarti sudah siap satu soal. Kemudian add question. Add question, Bu. Oke. Udah Pak. Add question ada ini tampilan baru. Add slide. Sorry, coba add slide. Coba add slide. Udah Pak, ini. Oh, ini keluarkan dulu. Ini tampilannya add slide itu. Nggak bisa keluar ya? Enggak mau Pak, pilih satu harus Pak. Kalau yang seperti ini. Oke, ke atas tadi? Ini Nah, Pak. ini nomor ini ya, slide 2. Yang kedua, yang bawahnya, Bu. Nah, buat lagi nanti soalnya. Kalau ini dia sepertinya beda template ini ya. Ini beda Pak, ini enggak option pilihan. Iya, bisa juga Bu. Nah, kita kembali ke atas saja Bu. Ini kan hanya contoh dulu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, di sini ada kelemahan dan kelebihan memang Bapak Ibu ya di Kahoot. Bahwa di Kahoot ini kita kalau mau membuat pertanyaan yang panjang, itu dia berbatas memang. Hanya beberapa karakter. Itu kelemahan daripada Kahoot ini. Ya, beda dengan aplikasi yang lain seperti chat form, Google Form. Kalau itu kan kita bisa sepanjang-panjangnya sampai
berparagraf-paragraf pun kita bisa membuat pertanyaan, kan begitu ya, kalau kita mau membuat soal berupa asesmen misalnya yang berbentuk AKM yang menuntut untuk literasi dan numerasi ya. Ini salah satu kelemahannya, tapi tidak masalah. Jadi kurang lebih cara membuatnya seperti ini. Nah, yang ingin saya sampaikan supaya lebih cepat, Bapak Ibu sampai di sini Bu Nur Sakinah dan Bapak Ibu, kalau Bu Nur Sakinah saya yakin sudah pernah ya. Bapak Ibu yang lain, jadi sampai di sini nanti saya rasa nanti bisa dicoba. Tapi saya mau coba, Ibu boleh saya gantian share screen biar saya langsung, karena kan ini biar cepat, saya mau menampilkan soal yang sudah saya buat. Silakan Pak. Oke. Oke, sebentar. Sudah muncul, Bu? Sudah Pak. Oke, nah jadi seperti ini misalnya ya. Jadi kurang lebih tampilannya sama ya Bu Nur Sakinah ya dengan punya Ibu tadi. Sama kan Bu? Sama Pak. Sama ya, jadi create. Untuk memulai membuat soal kita dari create. Kalau ini boleh ganti, ini akun kita ya, boleh ganti foto Bapak Ibu, bebas ya. Nah jadi kalau sudah siap soal-soalnya nanti tampilannya seperti ini, kita mau memulai. Kalau memulai kita boleh klik start. Klik start. Sambil loading, sambil Kahoot-nya menampilkan, Bapak Ibu boleh mempersiapkan coba scan barcode. Scan barcode. Jadi ini bisa diterapkan di pembelajaran di kelas kepada peserta didik Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya ini membangkit motivasi dan minat sesuai daripada prinsip teknologi tepat guna itu tadi. Ya, tadi sudah kita sampaikan di materi awal bahwa prinsip teknologi tepat guna itu membangkitkan minat ataupun motivasi peserta didik. Sambil loading. Nah, Pak itu Bu Sri apa Pak? Sepertinya nunggu izin masuk. Bu Sri mana ya? Tidak ada Ada, muncul. Pak. Nggak ada muncul. Oke. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini template-nya nanti berupa bebas, kita mau pilih yang mana. Ya, maksudnya ini tampilan daripada soal yang udah kita buat tadi ini pun nanti bermacam-macam dia. Ada yang kita satu-satu, saya mau mencontohkan satu saja dulu. Contohnya ini ya. Yang klasik mode. Nah, yang klasik mode nanti seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini kan ada barcode. Ya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu barcode. Bisa nggak menggunakan HP? Bu Nur Sakinah coba. Coba barcode. Bapak Ibu yang lain boleh coba. Bisa, Bu? Bisa Pak, sedang proses. Oke. Bapak Ibu yang lain boleh coba. Dari kamera ya kan Pak, ada juga kadang. Ada. Atau dari saya biasanya ya Dari aplikasi scan barcode. Kalau tidak ada yang berhasil masuk, ini kan tadi muncul ya. Coba saya close. Nah, Ibu suka, dia langsung nanti di tampilannya masuk seperti ini. Sakinah sudah masuk ya. Jadi nanti peserta didik kita muncul. Namanya langsung muncul kalau dia sudah berhasil men-scan barcode. Baru Ibu Nur Sakinah yang masuk. Anggap Bu Nur Sakinah ini adalah peserta didik kita. Baru satu. Mana nih yang lain? Nah, begitu. Jadi kita arahkan kepada peserta didik kita untuk masuk. Nanti kalau sudah masuk semua, baru kita bisa memulai kuisnya.
Tinggal kita klik start. Yang lain mana? Bapak Ibu boleh dicoba. Ayo Bapak Ibu dicoba yang gunakan ini. Langsung Bisa saya saya pakai HP. Atau ini Pak, linknya di-share di grup supaya nanti tinggal klik langsung masuk. Oh gitu, boleh. Boleh. Karena ada juga yang pakai HP kalau Oke. Zoom-nya juga. Sebentar. Sorry. Stop dulu. Coba boleh lihat grup Bapak Ibu. Ada yang bisa masuk enggak? Ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Minta PIN dia Pak. Oke. Bentar. Minta kode PIN Pak. Sebentar, saya ulang. Coba yang ini. Jadi kelemahan kalau menggunakan link begini memang Bapak Ibu, enaknya itu pakai scan barcode, tapi nggak apa-apa. Untuk mencoba, coba itu Bu Sakinah. Bisa? Bapak Ibu yang lain boleh dicoba ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu Saidati. Saya Ya, tadi Bu. mau nanya pinnya tadi apa itu, Pak? Itu Bu, sudah saya kirim Bu. Itu Bu Nur Samsiah baru ginting udah masuk. Oh, sorry, sebentar saya belum share screen. Sorry. Oke, saya belum share screen ternyata ya Bu Sakinah, sorry. Jadi nggak kelihatan tadi siapa-siapa yang masuk. Nah, udah nampil Bu. Nah, itu sudah masuk Bu Nur Samsiah, Ibu Sakinah. Jadi ini peserta didik kita yang masuk. Baru 2 orang. Ayo anak-anak silakan masuk. Dari 24 siswa baru 2 orang misalnya seperti itu ya. Coba Bapak Ibu silakan masuk. Dari mana masuknya? Bapak boleh, Kelilingnya itu. Bapak klik linknya Pak. Kalau Bapak ada aplikasi scan barcode, pakai scan barcode. Tapi kalau mau pakai link juga boleh. Kalau pakai link dia mengarahkan pakai pin. Ada pinnya. Oke, langsung masuk kan? Ibu Saidati Hartin. Kelihatan ya Bu Sakinah ya? Lihat Pak. Nah, jadi nanti di kelas pun seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk peserta didik kita kalau dia udah scan barcode atau klik link yang sudah kita berikan. Siapa lagi yang mau masuk silakan. Bu Linda ya Bu Lin, masuk Bu Lin. Ayo Bu, silakan. Supaya kita Saya udah Pak. yang baru masuk Bu Saidati, Bu Sakinah, Bu Nur Samsiah, sesuai yang ada di layar. Itu di layar kita kelihatan. Saya Ya, belum Pak. dicoba Pak Jalal. Silakan dicoba Pak. Ayo Pak Deki, mana nih? Pak Deki, Pak Amrijal, Bu Santi belum Bu Bu. Santi. Salah PIN Pak. Belum. Belum. Jaringan kayaknya ini.
Ya, Pak Jalal sudah masuk. Kelihatan kan di layar? Nah, jadi begini juga lah nanti tampilan begini juga lah tampilan di layar infocus kita di kelas. Jadi siswa pun membangkitkan motivasi dan minat. Seperti konsep daripada teknologi tepat guna. Nah, sudah masuk Ibu Sri Ulina Bangun. Ayo anak-anak, siapa lagi yang belum masuk? Misalnya seperti itu ya. Ibu siapa nih? Ada yang keluar ya? Oke, tidak ada lagi. bermasalah. Sinyal ya. Baik, nggak apa- Saja dulu, Pak. sementara ini aja dulu Bapak Tunggu, Ibu Pak. ya. Ini. Ya Pak, Oh, tunggu. jaringan Boleh, saya juga bermasalah nih Pak. boleh, kita tunggu Bu Sakinah. Sepertinya mulai termotivasi nih peserta didik kita. Misalnya, Bapak Ibu, ini semisalnya Bapak Ibu adalah siswa kita nanti di kelas ya. Nah, Ibu Santi sudah masuk. Ibu Santi, Oke. Pak Jalal, sorry. Ibu Saidati, Ibu Sakinah, Ibu Nur Samsiah. Ada lagi yang mau masuk? Kalau ada yang mau masuk kita tunggu, kalau tidak ada kita padakan kita tes. Kita tes saja Bu Sakinah, bagaimana Bu? Iya, Pak, boleh, Pak. Kita tes saja ya Bapak Ibu ya. Boleh ya? Iya, di start aja, Pak. Oke, lalu ini kita klik start. Iya. Boleh, Pak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai gurunya yang mengendalikan. Nah, kalau sudah seperti ini, coba fokus ke layar dan HP. Ke layar dan HP. Anak-anak coba perhatikan yang ada di depan. Misalnya seperti itu. Kemudian perhatikan juga yang nampil di layar handphone. Nah, 3, 2, 1, mulai. Nah, orang yang jujur akan mengatakan sesuatu yang misalnya. Dijawab aja Bapak Ibu, bebas. Nah, itu waktunya ada 20. Itu waktunya berjalan Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, silakan dijawab. Menjawabnya dari HP Bapak Ibu. Yang di HP itu kita mencocokkan yang ada di layar dengan yang di HP. Kita klik warna apa dia? Warna apa jawabannya? Habis waktunya. Oke, nih ada yang benar. Nih siapa nih yang benar? Kita lihat ya. Kita next kan. Nah, langsung muncul dia. Nah, Sakinah nilainya benar. Jawabannya benar. Misalnya begitu ya. Pak Deki benar. Cuma dia kecepatannya lebih cepat daripada Ibu Sakinah. Misalnya seperti itu ya. Kalau yang 00 ini berarti dia tidak menjawab atau salah atau yang habis waktunya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita main cepat saja. Karena ada Terlalu cepat, Pak. ketinggalan apa Bu? Terlalu cepat karena makainya HP kan, Pak. Jadi bolak-balik lagi layarnya. Oh gitu, nggak apa-apa. Jaringannya lelet, Pak. Yang penting kita tahu dulu bagaimana pengaplikasiannya. Nah, itu silakan Bapak Ibu dijawab. Firman Allah yang menyatakan untuk mendahulukan keluarga dekat dalam surah Al-Isra ayat 3, 2, 1. Oke, 4 orang yang menjawab. Yang satu menjawab A. Nggak ada yang benar. Kita tengok ya, kita next. Untuk melihatnya kita next. Tidak ada. Oh, masih Bu Nur Sakinah ya. Masih di jawaban yang pertama tadi nih ya Bu, di soal yang pertama. Kita next kan lagi. Untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Anak-anak silakan perhatikan di layar dan handphonenya, misalnya seperti itu ya. Nah, di layar ini kan ada tampilan satu answer, berarti baru 1 orang yang menjawab, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah 2 orang, sudah 3 orang. Ayo kita ada 24 orang, mana lagi yang belum? Nah, seperti
Bapak Ibu ya. 4 orang. Nah, jadi 2, 1. Oke, habis waktu. Ada berapa orang yang menjawab? Ada 3, 4, 5 orang. Kita saksikan. Oke, masih Ibu Nur Sakinah yang teratas ya. Kita nextkan lagi. Makhluk Allah yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Oke. Kita lihat. Untuk melihatnya kita klik next Bapak Ibu ya. Oke, Pak Deki naik mengejar Ibu Nur Sakinah ya. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 5. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pasti di kelas itu timbul interaksi. Fokus, kefokusan, interaksi. Jadi peserta didik menjadi serius memperhatikan pembelajaran kita. Oke. Kita lihat jawaban yang benar adalah penuntut ilmu. Kita next, kita lihat siapa yang benar. Masih Ibu Nur Sakinah di atas ya. Next. Pengalaman saya kalau di kelas ini riuh Bapak Ibu. Riuhnya bukan riuh ribut, tapi mereka riuh aktif dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Sudah bisa terbayangkan bagaimana kondisi di kelas. Makan. Karena butuh kecepatan juga ya. Iya, Meski benar. kalau Butuh kecepatan, mereka berpacu ya kan. Oke, yang benar jawabannya adalah B. Kita lihat siapa yang benar. Siapa yang teratas? Wah, Ibu Santi mengajar Ibu Nur Sakinah ya. Oke, lanjut. Kita next. Nah, jadi di kelas mereka riuh nih pasti. Bapak Ibu. Ayo semangat, ayo semangat, ayo lebih konsentrasi. Pasti begitu. Kalau pengalaman saya sih, yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Oke, jawabannya apa nih kira-kira Bapak Ibu? Oke, jawabannya adalah D. Senang. Kita lihat siapa yang benar. Siapa yang teratas? Masih Ibu Santi. Kita next. Oke. Satu orang, 2 orang menjawab. Nah, jadi kelihatan di sini Bapak Ibu ya, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ayo, siapa lagi? Ayo anak-anak silakan dijawab. Ayo cepat, waktunya terus berjalan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah B. Kita lihat siapa yang masih dipegang oleh Ibu Santi Wardani. Next. Satu orang penjawab. 3, 2, 3, 4, 5. Dua, satu. Oke, jawabannya adalah. Kita lihat siapa yang benar. Masih Nur Sakinah. Oke, ini saya skip aja ya. Sebentar. Ini masih
dari 10 soal saya skip soalnya. Saya next supaya cepat ya. Kita mau melihat hasilnya aja. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Dalam penggunaan Kahoot ya. Kalau soalnya bebas mau 20 soal, 100 soal, 50 soal, hanya memang ada kelemahannya. Untuk narasi teks soal dia tidak bisa lebih dari 20 karakter. 20 karakter kata atau kalimat. Kata, bukan kalimat. Ini saya skip aja ya. Kita anggap Bapak Ibu atau sudah menjawab. Oke. Kalau ada yang menjawab nggak apa-apa. Saya percepat waktunya. Oke, silahkan jawab saja nih. Kita tes cepat-cepatan saja. Terlepas benar atau salah. Oke, next. Nah, siapa yang ke atas? Ibu Saidati. Next. Oke. Next. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah ada dua penjawab. Oke, saya habiskan saja ya. Oke. Lanjut. Ini masih Ibu Saidati. Salah satu sifat wajib dari Rasulullah adalah oke. Ayo silakan dijawab. Oke, waktunya habis misalnya. Kita lihat siapa yang benar. Ibu Saidati. Pertanyaan selanjutnya. Silakan konsentrasi. Misalnya seperti itu ya. Nabi yang diberi mukjizat berupa suara merdu yaitu. Oke. Siapa yang benar? Masih Ibu Saidati. Oke, lanjut. 2 soal lagi. Ayo anak-anak terus berpacu. 2 soal lagi. Ini adalah penentu siapa yang menjadi juara. Siapa nilainya tertinggi nanti Bapak kasih reward. Misalnya seperti itu ya. Jadi membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik. Siapa yang tertinggi? Oke. Nah, ini the last number, the last question. Misalnya, ayo anak-anak silahkan dijawab. Misalnya seperti itu ya. Tiga orang, oke, selesai. Nah, jadi semua sudah menjawab, sudah selesai. Ini, perhatikan ke layar Bapak Ibu. Nah, juara ketiga Ibu Santi, juara kedua Sakinah, juara 1 Ibu Saidati Harkin. Oke, nah jadi dia seperti ini kurang lebih Bapak Ibu ya. Ini adalah top skor yang diraih oleh peserta didik kita terhadap kuis pembelajaran yang sudah kita terapkan. Nah, jadi gambaran daripada penggunaan Kahoot seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini masih satu template, banyak templatenya Bapak Ibu ya. Ada dia berupa seperti main games pokoknya banyak ya. Ini salah satu daripada kita tidak bisa mencontohkan semua. Saya hanya menampilkan satu contoh dari penggunaan Kahoot. Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu ya. Ini termasuk salah satu gambaran daripada teknologi tepat guna, karya inovasi teknologi tepat guna. Jadi tidak harus ini yang Bapak Ibu buat, ini sebagai gambaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah menciptakan hasil karya inovasinya. Tapi kalau mau menambah, silahkan Bapak Ibu boleh menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bukan begitu ya Bu Nur Sakinah ya.
Jadi ada kelihatan hasil dari apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita pelajari. Kurang lebih seperti itu Ibu Nur Sakinah. Saya rasa itu presentasi dari saya, baik berupa materi maupun gambaran daripada karya inovasi tepat guna. Saya yakin Bapak Ibu memiliki karya inovasi yang lebih keren lagi. Jadi kita hanya sebagai apa ya Bapak Ibu, memanfaatkan teknologi yang ada, kan begitu ya. Kan sebenarnya aplikasinya sudah ada. Jadi aplikasi-aplikasi pembelajaran, games edukasi, pembelajaran itu banyak Bapak Ibu sebenarnya ya. Ada Kahoot, ada puzzle, ada chatform, ada website mini, ada ular tangga dan lain-lain sebagainya. Banyak ya. Saya pun belum semua terjamah saya daripada games-games edukasi. Tapi Pinomat kita punya penerapan minimal satu aja. Lebih dari satu ya bagus kan begitu ya. Jadi ada perubahan dalam diri kita dalam proses pembelajaran terkait mengenai pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bagaimana bisa kita lah itu Bapak Ibu yang mengetahui kebutuhan peserta didik kita punya metode masing-masing. Kiranya bagaimana nih supaya peserta didik kita itu bersemangat belajar mengikuti pembelajaran pada pembelajaran PAI yang kita bawakan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bu Nur Sakinah, saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah. Setelah ini saya menginginkan harapan saya dari Ibu Nur Sakinah ada yang menampilkan, kalau bisa semua nggak apa-apa ya, menampilkan daripada karya inovasinya. Demikian, saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah. Baik, terima kasih Pak Nazarul atas presentasi dan pencerahannya, terutama tentang aplikasi Kahoot. Saya rasa ada beberapa kita yang belum pernah mencoba. Jadi ini memang betul-betul nantinya pasti akan membuat siswa-siswi kita yang ada di kelas itu menjadi bersemangat. Apalagi di awal pembelajaran untuk pre-test atau post-testnya nanti. Dengan kuis yang sama, pretest dan post-test seperti itu ya Pak ya? Iya benar. Jadi nanti mereka pasti ini menjadi terpacu untuk mempelajari materi karena nanti tahu bahwa nanti post-test itu nanti pertanyaannya yang sama, seharusnya lebih tinggi poinnya seperti itu. Benar. Jadi ini memang salah satu contoh teknologi tepat guna yang bisa kita terapkan dan yang membuat siswa kan memang tujuannya untuk keaktifan siswa, memotivasi. Karya inovasi ini kan salah satunya itu, bukan hanya tentang pengembangan diri kita, tetapi juga salah satunya untuk dalam proses belajar itu anak-anak menjadi lebih aktif, lebih termotivasi, dan tentunya lebih tercapai tujuan pembelajaran karena keaktifan tersebut. Bukan begitu Pak? Ya, benar sekali Bu Nur Sakinah ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengalaman saya di kelas Bapak Ibu, jadi kelas itu jadi riweh ya bahasa kitanya ya. Riwehnya bukan karena ribut main-main, bukan, tapi mereka belajar, tentu belajar sambil bermain yang dapat membangkitkan motivasi. Saya yakin Bapak Ibu coba deh dicoba sekali, pasti nanti ketagihan kan begitu ya. Sampai saya juga ada pengalaman bahwa ya tentu kita dapat mengendalikan juga ya, jangan sampai terlalu ribut peserta didik kita itu ya karena bermain games edukasi yang kita lakukan ya. Pernah juga itu memang di tempat saya mengajar, rekan saya di sebelah dikira mereka sedang ngapain, sedang main-main, tidak ada gurunya, padahal gurunya ada, tapi mereka menjadi bertanya ujung-ujungnya, Pak Nazarul sedang apa tadi? Nah, jadi Bapak Ibu bisa menerapkan itu dan bisa menjadi contoh ya. Bisa kita berbagi kepada teman-teman yang lain. Jangan pelit-pelit kepada ilmunya Bapak Ibu ya. Apalagi kita sebagai guru PAI, mari kita tunjukkan bahwa kita juga punya keberadaan loh, gitu ya. Kita juga punya metode yang menarik dalam pembelajaran, sama seperti bidang studi lainnya. Begitu Bu Nur Sakinah. Saya sepakat Pak yang seperti itu karena kemarin saya coba yang masih bentuk Google Form aja, kemudian anak-anak mengerjakan di Android masing-masing. Kemudian saya buka laptop, saya sampaikan ini
belum mengerjakan baru 3 orang seperti itu. Yang lain juga ini jadi terpacu untuk kelihatan dari situ ya Umi ya, kata dia gitu. Iya, Iya, benar. dari sini sudah 3 orang menyelesaikan soal yang sudah di-share di grup, saya bilang kan Pak. Kemudian Iya. yang lain akhirnya aku juga seperti itu. Jadi memang kita kelihatan seperti tidak mengendalikan, tapi kan kelihatan kalau sudah masuk seperti yang Kahut tadi kan, oh ini masih berapa orang, itu ada namanya kelihatan. Jadi mereka pun jadi ini berlomba-lomba untuk Iya. tampil karena namanya juga sudah bangga kan gitu ya Pak ya. Iya, benar-benar. Apalagi namanya nampil di layar kan begitu ya. Ada memang beberapa peserta didik itu yang sudah mengetahui itu apa begitu ya Bapak Ibu, tapi ada yang belum. Jadi mereka kalau yang belum jadi merasa keren ya gitu ya. Maksudnya wah ada nama kita begitu ya. Apalagi kita memberikan memberitahukan kepada peserta didik kita bahwa yang juara 1 atau nilai yang tertinggi nanti Bapak kasih reward misalnya kan begitu ya. Nanti Bapak kasih buku tentang tuntunan sholat atau Bapak kasih Al-Quran misalnya seperti itu ya. Nah itu juga dapat lebih membangkitkan motivasi peserta didik kita lagi gitu Bapak Ibu, silakan. Begitu Bu Nur. Jadi memang harus inovatif kita. Kemudian dari Kahut ini dari satu aplikasi juga banyak jenis game ya Pak ya. Iya banyak Bu, banyak, tidak hanya bentuknya seperti itu. Kalau ini tadi bentuknya dia soalnya itu di layar, kita menjawab di HP. Jadi kita sebentar melihat ke depan, sebentar melihat HP. Jadi tidak ada kesempatan untuk menyontek. Tidak ada kesempatan mencari Google ya Pak ya. Benar, tidak ada kesempatan untuk mengganggu teman. Jadi terfokus melihat ke depan dan melihat HP. Ada juga yang memang template-nya itu soal dan jawabannya itu langsung di layar HP. Ya, nanti Bapak Ibu boleh explore sendiri. Di Kahoot itu aja, di Kahoot itu ada. Jadi Bapak Ibu nanti boleh buat akun terlebih dahulu seperti yang sudah kita demonstrasikan tadi, seperti yang sudah dibuat oleh Ibu Nur Sakinah. Begitu, Ibu Nur Sakinah. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, benar. Pak Jalal sepertinya ini banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Wajahnya seperti yang tahu Pak. Wajahnya agak berseri-seri nih Pak Jalal, ya kan? Pak Jalal baru ini ya Pak melihat Kahoot Pak. Ayo Pak, cerita Pak. Iya, tertarik saya tadi Pak. Luar biasa memang. Rencana saya tadi karena jaringan nggak bisa ngikut. Saya ada juga laptop ini, cuman putus-putus. Nanti coba mau belajar sendiri, mungkin di tutorial di YouTube ada mungkin Pak ya? Kalau ya ada, kalau tutorialnya ada. Namun kalau tutorial yang saya buat, saya belum sempat buat Pak. Kalau yang buatan saya, tapi tutorial dari yang lain ada, pasti ada Pak. Pasti ada. Gampang kok kayaknya Pak. seru. Gampang. Seru kayaknya. Seru ya Pak Jalal ya. Kita baru melihat, kita baru melihatnya seru Pak. Apalagi kita aplikasikan. Nanti ketagihan Pak. Antusias anak itu juga membuat kita makin ingin mengeksplor yang lain. Oke. Benar sekali. Bapak Ibu yang lain silahkan apa yang mau disampaikan, mau tanya seputar Kahoot tadi. Sebelum presentasi kalau sempat sih sedapat mungkin harapannya presentasi Pinomat 1 atau 2 orang sebelum waktu kita habis ya Bu Nur Sakinah ya. Saya yakin pasti udah ada yang siap. Kalau ada yang belum siap ya enggak apa-apa, silakan dibuat saja, tapi Pinomat adalah begitu ya. Nah, sebelum kita presentasi, saya mau melihat apa progres dari Bapak Ibu, karya inovasi yang sudah Bapak Ibu buat. Yang mau tanya boleh, yang mau memberikan tanggapan terhadap yang barusan kita demonstrasikan juga boleh. Silahkan, Ibu Linda, silahkan Bu, Ibu Yolanda, Ibu Saidati, Ibu Nur Samsia, Bapak Deki, Ibu Santi, Pak Yanto. Pak Amrijal terlempar ya nampaknya. Terlempar Pak. Tadi lewat WA di chat katanya sinyalnya karena hujan mungkin merata ya Pak ya. Iya benar. Di tempat saya pun hujan Bu sebenarnya. Oke silahkan. Ada yang mau ditanya? Pak Deki itu ada itu yang mau disampaikan, silakan Pak Deki. Pak Muhammad Sinal, ayo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik tadi Bu ya, saya lihat untuk Kahoot. Tapi kalau saya lihat agak
ribet juga memang Pak. Karena saya memang di kelas menggunakan Quizzes. Quizzes ya. Quizzes. Mm-mm. Jadi saya kalau dalam pembelajaran menggunakan Quizzes untuk post test dan pretest. Mm-mm. Lalu untuk refleksinya saya menggunakan Mentimeter. Oke, iya benar. Ayo, Mentimeter. Mm-mm. Ya, Kalau saya rasa hampir sama Quizzes itu Pak tadi. iya benar Kahoot Pak. itu. Ya, Heeh. seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini kan sebenarnya saya tidak menuntut Bapak Ibu harus buat ini, tidak ya. Maksudnya sebagai gambaran, kalau belum ada gambaran mau buat apa boleh. Kalau ada Iya. yang sudah ada perencanaan yang lain dan boleh. Sama sebenarnya pakai Quizzes. Harapannya Pak Deki bisa demonstrasi nih Pak, presentasi bagaimana membuat Quizzes. Betul Pak. Harapan kita seperti itu sebenarnya. Jadi inilah maksudnya saya memancing Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu keluarkan apa yang sudah Bapak Ibu miliki. Tidak usah malu, tidak usah takut salah, tidak usah takut merasa kurang bagus. Sedikit yang dibagi insya Allah bermanfaat. Sama yang saya berikan tadi sebenarnya tidak begitu wow sebenarnya kan begitu ya. Tapi sedikit tapi ada sesuatu hal yang kita dapatkan lah, intinya seperti itu. Pak Deki mau presentasi Pak tentang Quizzes. Memang Pak saya pun untuk Quizzes udah ada soal-soal saya, tapi memang saya ambilnya itu dari Quizzes itu juga gitu. Ini Pak, ini contoh punya saya ini Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Mana yang punya saya? Silakan Bapak share screen. Ini Pak, kalau Quizzes kayak gini. Silakan share screen aja Pak. Tampilkan layar aja. Di layar ini ada Pak, di layar. Pak Diki gunakan laptop atau HP? Laptop. Ada Pak di bawah itu yang tanda panah ke atas di sebelah tanda tangan. Ya ini Bu, lagi dicari. Ya. Di sebelah ikon tangan Pak, atau hand. Kalau kita mau raise hand itu kan ada di sebelah kiri. Ketemu Pak? Yang enter screen. yang mana Pak? Bisa, Bu? Belum Pak. Udah Bapak Boleh. apa yang Boleh yang enter screen boleh Pak, boleh. Hmm. Maksudnya itu dia hanya tab saja, hanya semua layar, itu maksudnya. Udah masuk belum Pak? Masuk. Udah? Sudah masuk. Udah masuk screen saya Pak? Masuk Sudah, Pak. Diki. Lanjut. Keren nih Pak. Ya, jadi kita buka Quizzes dulu. Ini Quizzes saya nih Pak. Dari perpustakaan saya nih Pak. Nampak ya Pak ya? Nampak Pak. Nampak Pak. Ya. Ini coba kita mainkan. Boleh. Saya ini deh. Pak, sebarkan linknya Pak. Kami mainkan dari HP. Ya, ini saya kirim linknya Bu ya. Oke Bu ya. Ini saya kirim dari WA aja Bu ya linknya. Bapak-bapak bisa masuk juga Bapak Ibu. Ini saya kirim linknya dari WA di grup kita. Kita boleh masuk Bapak Ibu. Belum ada yang masuk ini Bu. Udah Pak. Saya kok udah masuk. Ya, Pak. ini Bu Sakinah, Bu
Nur Ginting, Nur Samsiah. Nur Samsiah. Bapak Ibu, ini soalnya cuma 10 aja nih Bu. Ayo Bu Lin, buka WA Bu Lin. Bu Saidati, ayo lanjut. Ya, jadi biar tahu sensasinya perbedaannya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Mana benar. Kahoot dan Quizizz. Sama-sama menarik kok saya lihat. Ini baru 5 nih Pak. Pak Deki, boleh kirim ulang, Pak? Oh, kirim ulang? Mm-mm. Di tempat saya kok nggak muncul apa ya? Oke, saya coba masuk. Oke, Ada 7 orang. saya sudah coba masuk. Udah, bisa kita lanjut? Lanjut Pak. Mulai? Udah nggak sabar ini Pak. Iya, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, ada musiknya sedikit ya Bu. Jadi kalau di layar itu dia hanya menampilkan siapa yang paling tinggi dia. Nanti akan nampak peringkatnya. Baca dari kali Nah, minum. Bu Santi sudah peringkat teratas. Ya Bapak Ibu. Ya, Bu Nur Sakinah mengejar. Ya, Bu Santi kembali mengejar dengan menjawab. Ya, Bapak Ibu. Depan dia Bang, ada satu metode baru. Kita ikuti. Ya, untuk saat ini Bu Nur Sakinah. Nur Sakinah masih memimpin. Ya, Pak Najarul dan Bu Nur Ginting mengejar. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat dari sini kita bisa melihat tercapaian materi kita, kemampuan materi kita terhadap kemampuan materi kita dengan soal-soal ini. Ya, Bu Nur Sakinah masih di atas poinnya. Bu Nur Ginting ini mengejar.
Oke. Sudah, Pak? Ya, juara satu ini Bu Sakina nih, Bu Santi Wardani. Yang lain belum menyelesaikan nih, Pak. Yang lain masih belum menyelesaikan soal. Yang baru menyelesaikan soal Bu Sakina, Bu Nur Ginting, baru 2 orang. Ya, Pak Rozali. Ayo Bapak Ibu disiapkan sedikit lagi. 10 soal aja. Ayo Pak Rozali. Bu Yolanda. Oh, jadi di sini Pak, apa namanya? Kalau ada yang belum menjawab masih bisa menjawab gitu ya Pak ya? Iya, Ya, boleh dijelaskan Pak sama kami, maksudnya begitu. Kepada Bapak Ibu yang lain maksud saya. Bisa di skip aja Pak? Ya, kita akhir aja ya. Ah, endingnya gimana Pak endingnya? Masih nampak screen-nya kan, Pak? Masih. Nampak. Ya, ini dia yang juara 1. Bu Sakina, juara 1, juara 2-nya Bu Santi, juara 3-nya Pak Rozali. Oke, Baru baik. ada rekapannya nih Pak, rekapan yang benar yang salah. Oke, baik. Bagus Pak, mantap. Berarti Bapak sudah ada nih karya inovasinya ya kan begitu ya. Ini maksud saya, maksud kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi Iya. Pak Deki nanti bisa ditampilkan nih Pak. Maksud saya ditampilkan itu adalah Pak Deki nanti bisa membuatkan di LK-nya. Kan ada LK kita tuh ya Pak ya, di perencanaan dan di yang apa namanya? Iya. Yang malam ini, yang sesi membuat. Ya rencana Pak saya. Kenapa Pak? Rencana saya Pak untuk yang karya inovatif saya menggunakan Mentimeter Pak. Karena kan kuis. Dan di kelas juga saya juga sering menggunakan Prezi. Prezi juga saya sering gunakan. Nah, karena menarik buat anak-anak Pak. Boleh. Kebetulan kan laptop saya ini Pak layar sentuh kebetulan. Jadi saya ketika menjelaskan itu menyentuh-nyentuh layar itu sangat luar biasa anak-anak itu. Keren kali Pak, keren kali kok bisa gitu. Oke, mantap. Keren. Keren. Nah, jadi Bapak sudah ada beberapa karya inovasi yang Bapak buat ya Pak ya. Artinya kan begitu ya Pak. Iya ya? Pak, alhamdulillah. Nanti Bapak boleh buatkan saja Pak. Maksudnya lampirkan aja semua Pak. Di perencanaan ya, Pak, itu kalau boleh. kita lampirkan. Dibuat saja. Bila perlu Bapak membuatkan apa namanya? Harapannya bisa nanti suatu waktu harapannya bisa di apa namanya dari awal. Bagaimana misalnya yang tadi puisi kan mungkin Bapak Ibu yang lain belum pernah ada yang mencoba kan begitu ya. Bagaimana membuat akunnya, bagaimana pengaplikasiannya kan begitu. Harapannya begitu. Bukan begitu ya Bu Nur Sakinah ya?
Betul betul Pak. Jadi supaya kita tidak hanya sekedar tahu ini, tapi kita bisa membuatnya, kan itu harapan kita. Jadi boleh Nanti nanti. Iya. ya, semua Pak, linknya juga ditampilkan di situ Pak. Jadi kalaupun banyak ya justru lebih bagus Pak. Iya, benar. Iya, Tampilkan aja semua karya inovasi yang sudah Bapak Ibu buat di LK kita itu ya, di dalam penguploadan tugas. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuat sebagus mungkin. Nah, Pak Deki ini sudah luar biasa nih. Ini udah kelihatan ya Bu Sakinah, udah keluar dia kemarin. Iya, kebetulan guru saya itu istri saya, Pak. Nah, apalagi Dia gurunya kan istrinya luar kalau biasa. masalah IT itu sangat luar biasa, Pak. Semua tahu dia. Oke, mantap kalau begitu ya. Jadi Bermanfaat Pak supaya nggak Iya. sia-sia ada di sekolah. benar. Jadi Bapak bisa berbagi kepada kita dan berbagi kepada rekan-rekan GPAI yang lain ataupun rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak gitu ya. Terima kasih Pak Deki, bagus Pak. Silahkan dilanjutkan dan tetap terus berkarya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menampilkan lagi? Jadi begini harapannya Bapak Ibu bisa mempresentasikan hasil daripada yang dibuat. Nanti saya juga mau belajar sama Pak Deki ini. Apa Pak yang satu lagi Pak? Saya Mentimeter udah pernah. Puisis belum terlalu sering. Ada tadi yang Bapak katakan apa Pak? Priji Pak. Prizi. Saya belum pernah. Nanti boleh nih kita belajar sama Pak Deki ya kan, bisa berbagi ilmu dan Iya. yang sudah di. Kalau satu lagi Pak ada Mentimeter itu Pak ketika kita Ya. selesai pembelajaran, di situ nanti refleksinya. Benar. Kalau Mentimeter saya juga udah pernah. Bisa juga di awal Iya. Pak. Bisa juga di awal. Misalnya kita sebelum pembelajaran. Bisa. Biasanya kan kita membuat bagaimana perasaan peserta didik kan begitu ya. Biasanya seperti itu. Iya. Nanti pertanyaan pemantik dan itu seru juga itu. Nanti ada yang menjawab perasaan yang senang, ada yang sedih, ada yang apa kan begitu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain ayo silahkan berkarya. Terima kasih Pak Deki. Kita beralih dulu Ya, sama-sama Pak. Kita beralih dulu kepada yang lain. Silakan. Kita minta satu lagi ya Bu Sakinah ya, mungkin ya. Ya, saya satu lagi bisa Pak. Sebelum kita akhiri. Betul Pak. Ah, Kemudian ini kan ada juga beberapa yang Iya. sama sekali belum pernah ya Pak ya. Iya, benar. Atau masih dalam proses. Saya rasa kalau misalnya Iya. di antara yang sudah dicontohkan tadi apakah Kahoot atau Quizzes tadi jadikan pilihan, saya rasa boleh juga ya Pak ya. Boleh. Atau chatroom Sangat yang boleh. kemarin. Iya, Sudah ada 3. sudah ada 3 benar. Itu sebagai gambaran ya Bu Sakinah ya, yang bisa diterapkan. Tidak harus yang itu, yang lain juga boleh. Yang itu pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi harapannya kita bisa bervariasi ya Bu Sakinah ya. Jadi kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mengadopsi apa yang sudah kita ciptakan masing-masing. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Jalal mungkin ada ini yang mau disampaikan Pak tentang karya inovasi yang pernah dibuat Pak. Boleh silakan. Atau yang dirancang. Belum Bu, mungkin setelah inilah Bu, saya setelah melihat ini mau buatlah mulai besok. Coba. Boleh Pak Jalal, tidak ada salahnya mencoba Pak. Ya, semua kita pasti bisa Pak ya. Ya. Pasti bisa. Semua yang ada di sini pasti bisa untuk melakukan. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Pak Yanto, Pak, bagaimana Pak? Ada kendala mengerjakan tugas, Pak? Bagaimana Bu Nur Sakinah? Ada lagi Bu?
Bagaimana Bapak Ibu, atau mau langsung action setelah ini, sudah tidak sabar mencoba-coba Iya. atau bereksplor antara Kahoot atau Quizzes atau chatroom? Boleh bisa dicoba. Saya rasa seperti itu ya kan Pak Nazarul? Iya benar. Hmm. Atau mau gunakan Canva juga, tetap gunakan Canva nggak masalah. Yang penting nanti setelah BIMT ini kita punya masing-masing minimal satu karya inovatif yang bisa kita jadikan karya sebagai tanda bahwa kita memang sudah melaksanakan BIMT ini kemudian punya hasil seperti itu. Iya. Saya rasa. Perlu kita garis bawahi juga nih Bu Nur Sakinah, Bapak Ibu yang lain, bahwa sebenarnya Bapak Ibu ini menjadi memang tuntutan daripada kegiatan ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, selain daripada itu pasti ada gunanya nanti untuk pembelajaran, baik sekarang maupun yang akan datang. Itu pasti Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa terbebani. Jangan merasa terbebani dulu Bapak Ibu. Coba dibuat saja. Artinya Bapak Ibu dapat bonus. Bonusnya apa? Selain Bapak Ibu mengerjakan tuntutan dari tugas, Bapak Ibu bisa menerapkan ini mulai dari sekarang maupun di masa yang akan datang. Ya, tidak ada ilmu ataupun pengetahuan yang tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Pasti bermanfaat. Tidak hari ini, sekarang pasti. Jadi itu sebagai tambahan penguatan untuk Bapak Ibu supaya ayo kita bangkitkan semangat untuk berkarya. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Jika ada kendala boleh didiskusikan. Kalau tidak ada lagi, bagaimana Bu Sakinah? Apakah kita padakan sampai di sini? Kalau saya sampai jam 12 tahan nih Bu Sakinah. Saya rasa kita padakan saja Pak. Mungkin Pak Jalal ini juga sudah tidak sabar ingin mencoba Kahoot tadi. Iya, dari aura-aura wajahnya nggak sabar nih. Bu Linda juga ini. Sepertinya nggak sabar ini mau mencoba, ya kan? Jadi saya nanti minta bantuan sama Ibu Nur Sakinah aja Pak. Bisa. Boleh Bu, lebih dekat ya Bu, bisalah secara langsung mungkin ya Bu ya. Bisa Pak. Kami agak dekat Pak. Paling 1 kilometer. Oke, mantap kalau gitu ya. Ya betul. Mantap. Kalau sama saya pun boleh juga Bu. Tinggal kirim alamat Sherlock, nanti saya menuju ke lokasi. Gitu ya Pak Jalal ya. Iya. Jalan-jalan ke Gundaling. Boleh Bu, boleh. Masih terjangkau ya. Jalan Kaban Jahe, ya betul. Jahe beras lagi. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, sebagai tambahan penguatan bahwa Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Sakinah, LMS itu Bapak Ibu mohon untuk sering mengakses ya Bapak Ibu. Silahkan dibuka. Tidak harus menggunakan laptop kok, pakai HP bisa ya Bu Sakinah ya. Karena saya juga bisa Pak. Bisa. Karena saya juga menggunakan handphone kadang-kadang sambil relax, sambil istirahat, ya kan, sambil sambil cakap-cakap bersama rekan-rekan guru kita di sekolah. Jadi buka saja LMS-nya kan gitu ya. Sambil baca-baca modulnya atau sambil melihat LK-LK-nya, mengomentari dan membaca komentar daripada rekan-rekan kita yang ada di kelas ini, itu bisa dilakukan ya. Nah, kemudian untuk tugas pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sudah ada. Kita sudah masuk sesi ke-6, namun kita kan baru 4 secara intens di kelas kita ini bersama kita kan. Kami baru 4 malam ini ya Bu Nur Sakinah ya, membersamai Bapak Ibu. Tambahannya adalah dengan pembukaan di hari pertama, begitu ya. Jadi dengan 4 kami membersamai Bapak Ibu, 4 malam membersamai Bapak Ibu ini kan sudah lengkap tugas dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang ketiga sudah saya upload dari kemarin. Yang belum Bapak Ibu silahkan dibuat. Kalau ada kendala silahkan ditanyakan. Ataupun misalnya due date-nya sudah terlewatkan, boleh sampaikan saja ya. Nanti kita akan coba bermohon kepada PP atau PN kalau kita tidak bisa menanggulanginya. Tapi kalau kita bisa menanggulanginya akan kita buka kembali kan begitu ya. Kemudian yang 4, sesi 4 ini juga saya kirimkan Bapak Ibu ya, di LMS sudah ada LK dan bahan diskusi.
Kemudian contoh daripada pengerjaan LK-nya juga sudah saya sematkan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuka itu ada. Kalau belum membuka, coba dibuka, sudah saya sematkan. Contoh membuat penugasan daripada LK pada sesi ini, sesi 4 ini, yakni tentang pembuatan karya inovatif teknologi tepat guna. Begitu Bu Nur Sakinah ya, Bapak Ibu yang lain ya. Saya rasa kalau dari saya hanya itu Bu. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu tetap semangat, tetap terus berkarya, tetap terus berkoordinasi di grup WhatsApp kita. Apapun kendala Bapak Ibu, insya Allah akan kita tangani secara bersama-sama. Dari saya itu saja Bu Nur Sakinah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah selaku moderator. Terima kasih Pak Nazarul atas presentasinya. Kemudian terima kasih juga Pak Deki tadi ikut juga mempresentasikan salah satu karya inovasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita di kelas. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Besok kita agendakan lagi, besok saya umumkan apa agenda kita untuk esok hari ya Bapak Ibu. Jadi selamat istirahat, tetap semangat. Ayo mencoba-coba membuat karya inovasi. Tadi sudah ada pilihan apakah gunakan chat room, kemudian chat form ya Pak ya. Iya, chat form benar. Kemudian boleh gunakan Kahoot atau boleh gunakan Quizizz yang seperti yang dicontohkan Pak Deki. Yang manapun menarik, yang manapun tujuannya untuk membuat pembelajaran semakin aktif. Ayo mengeksplor lebih banyak lagi. Yang penting ada kemauan, tidak ada kendala di usia karena semua sudah punya Android di tangannya masing-masing. Jadi kita akhiri dengan kembali berserah diri kepada Allah, mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di ruang Vicon berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam hal pembawaan acara ini ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Sakinah,